Masa masih nggak mau ngambil pelajaran? Ngaruh adalah pertama rahib, maka dimatikan dulu rahib. Udah dimatikan rahib dengan cara digergaji, belah palanya, pelihara saya dari saya, karena saya tetap dalam keimanan saya kepada kan sama gurunya ini. Kalau kamu udah diuji, difitnah, diberikan siksaan. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli min as-sahabati ajma'in wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa liman ijtama'na hahuna bi sababihim wa li ajlihim khususan ila muallif hadha al-kitab al-imam al-shaykh Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ala ashabihi wa masyayikhihi أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال وقال رسول صلى الله عليه وسلم وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. الله أعلم بالصواب. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin kita. Masih kita lanjutkan tentang bab sabar. Bab sabar ini bab yang ketiga dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ya, yang pertama tentang bab ilmu. Ya, maka berdasarkan ilmu segala sesuatu itu akan menjadi memiliki nilai. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka penting ya, didahulukan bab ilmu di dalam hadis Riyadhus Shalihin ini mengisyaratkan kepada kita apapun pekerjaan kita kalau tanpa ilmu maka nihil hasilnya ya, capek doang. Tapi kalau ada ilmunya sampai pun taubat harus ada ilmunya. Sebab taubat sendiri, taubat itu datang bab yang kedua. Sabar sendiri juga harus tahu ilmunya. Ya. Sabar yang bagaimana yang mendapatkan pahala? As-sabru 'inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, sabar tatkala terdampak dari musibah pada pukulan yang pertama. Itu yang pahalanya luar biasa. Meninggal orang yang kita cintai, kita nggak langsung sedih sih, sedih biasa, air mata itu manusiawi, tapi nggak ngeraung. Nah itu kan begitu. Nah maka ketika ada ilmunya, nah, maka tahu maka kenapa didahulukan dengan ilmu tersebut. Nah sekarang pembahasan adalah ya, bab sabar masih hadis yang ke-6. Hadisnya panjang. Beberapa tempat pengajian ini bisa kalau Walid Kiai guru kita ini bisa sampai 3 pertemuan lebih kurang begitu ya. Nah bab tentang sabar yang menjelaskan tentang kisah ashabul ukhdud
qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, di surat Al-Buruj jelaskan. Jadi surat Al-Buruj itu menjelaskan tentang ada kisah tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit kemudian disiksa. Sebab apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah, kecuali karena mereka sebabnya beriman kepada Allah. Gitu. Ya. Kalau peristiwa 30 sebelum 30 SPKI ada namanya pemberontakan di Madiun. Itu konon katanya diparitin itu. Ya kan? Ya, musuh-musuh politiknya PKI itu diparitin, tapi itu karena berkaitan dengan politik juga. Ya, genosida di Eropa sama juga tuh, orang-orang Yahudi malah justru yang dijadiin korbannya. Ini jadi Holocaust itu permasalahan negara lain. Nah, ini juga ya tentang Ashabul Ukhdud. Kisahnya bermula dari kita ringkas saja yang kemarin itu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada ya, seorang raja. Nah, seorang raja itu namanya raja punya orang-orang staf ahli. Ya bukan hanya sekarang aja, staf khusus, ya, staf khusus, bukan presiden aja yang punya staf khusus. Dari dulu staf khususnya itu ya adalah salah satunya adalah kahin, penyihir. Ya, dia penyihir, peramal juga sekaligus. Udah tua minta kepada raja untuk disodorkan ya, seorang anak muda yang bisa diajarkan untuk melanjutkan ilmunya tersebut. Nah, dari sini kita bisa belajar sebenarnya. Ya. Penyihir aja, peramal itu, dia tahu ilmunya itu sebenarnya ilmu yang bahaya, ilmu yang nggak memberikan manfaat untuk akhirat, ya. Tetapi dia berpikir untuk mencetak, mengkader. Lebih-lebih kalau kita punya program yang luar biasa baik sebenarnya. Masjid pengurusnya udah di atas 50-60 tahun. Harus berpikir secara berpikirnya penyihir tersebut. Ya, belajar dari penyihir. Penyihir aja cari sama raja minta supaya apa? Dicarikan anak muda yang mau diturunkan ilmunya. Imam generasinya udah tua-tua, harus berpikir seperti cara berpikirnya penyihir. Disiapkan mana imam-imam mudanya, biasiswakan, kirim Jawa, berapa biayanya, alokasi. Tempat saya ngajar ada 20 orang ya, kita di Tanah Kusir itu dia dapat subsidi dari masjid, padahal masjidnya nggak terlalu besar. Biarpun nggak jadi semuanya, setidaknya insya Allah 1-2 orang nanti akan jadi begitu ya. Nah, maka dari sini kita juga bisa belajar ya. Jadi setelah ada pengumuman gitu siapa yang sanggup, maka raja dapatkan ya, pemuda. Nah, cuman di dalam perjalanan pembelajarnya dia mampir dulu singgah. Nah, ada tertarik kepada rahib ya. Kalau rahib penjelasan di sini pendeta Nasrani sebenarnya. Tetapi, nah maksudnya ini agamanya pendeta Nasrani, tetapi yang masih ya, mengikuti Nabi Isa dalam arti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ajarannya benar, ya, karena umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, dia belajar, dengarkan, dia tertarik. Sampai akhirnya di satu kesempatan dia belajar kepada 2 orang. Nah, kepada rahib juga, kepada pendeta juga, kepada penyihir juga, kepada rahib juga. Nah, akhirnya
pada suatu kesempatan di jalanan itu ada hewan buas. Ya, di dalam syarahnya, dalam penjelasannya dikatakan hewan buasnya itu adalah macan, asad, singa. Ya, yang menghalangi orang kalau ada singa nggak bakal berani lewat. Nah, kemudian sampai dia bilang, ya, untuk membuktikan mana di antara dua orang yang tempat saya belajar ini, siapakah orang yang paling benar. Ya, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadidab. Sampai dia memohon kepada Allah, ya, mana ya Allah tunjukkan, ya, yang baik, yang benar itu rahib, gurunya rahib apa yang penyihir ini. Kalau benar ini mati hewannya, maka benarlah, ya, ajaran rahib itu, pendeta tersebut. Ya. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya dia mantap, ya, untuk memilih, ya, benar, untuk memilih jalan yang benar itu, untuk, ya, mengambil pelajaran dari rahib tersebut. Nah, sampai akhirnya diceritakan, ya, kepada gurunya tersebut, si rahib, ya, apa yang terjadi. Nah, di sini dilihat, oh ternyata muridnya ini sudah memiliki kemajuan, bahkan memiliki karamah sendiri. Ini namanya karamah juga, ya. Maka faidatul hadisnya, pengambilan hadis atau ilmu yang bisa diambil dari pelajaran hadisnya, ya, Allah munculkan karamah-karamah daripada orang-orang saleh. Ini si anak muda ini, ya, saleh, beriman, ya. Kemudian dia sanggup untuk apa? Dengan hanya lemparan batu, ya. Ini nggak dijelaskan bahkan lemparan batunya besarnya seperti apa, ya. Tetapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa, ya, membunuh singa yang mengganggu masyarakat. Artinya di sini dinampakkan karomah bagi orang-orang saleh. Maka, ya, kemudian lanjut setelah begitu, setelah dikabarkan demikian, ya, sampai pengakuan datang dari gurunya yang rahib, antal yauma afdalu minni, engkau itu, ya, lebih utama dibanding aku. Sekarang engkau telah menduduki posisi, punya makom yang kamu sendiri, ya, min amrika ma'ara, yang sudah aku lihat sendiri. Pokoknya nanti, ya, semakin, ya, kita ingat perkataan, ya, pepatah bilang semakin tinggi suatu benda semakin kencang anginnya, maka akan engkau diuji. Wa innaka satubtala fa in ubtulita fa ini betulita fala tadulla alayya. Disyaratkan sama gurunya ini, kalau kamu udah diuji, difitnah, diberikan siksaan, jangan tunjukkan kepada aku, ya. Diam-diam saja. Bukan dia nggak takut, gurunya bukan takut disiksa, bukan, ya. Tetapi takut fitnah. Dia nggak sanggup nanti kalau begitu siksa dia fitnah, ya, agamanya nggak bisa bertahan kuat. Kekhawatiran begitu. Jadi ada orang yang memohon supaya tidak terkena fitnah, biar apa? Tidak tergoncang dunianya dia, agamanya. Ya. Jadi tidak tergoncang agamanya sebab ujian tersebut. Takut fitnah agamanya saja. Dalam penjelasan begitu. Nah, wa kana al-gulam, ilmunya berikutnya berkembang, ya. Semakin seorang pemuda tersebut yubri'ul akmaha wal abros, dia bisa, ya, menyembuhkan orang yang buta. Akmah ini orang yang buta dari kecil, ya. Kemudian abros orang yang belang. Wa yudawi an-nasa min sairil adwa, kemudian juga menyembuhkan manusia dari seluruh penyakit, macam apapun penyakitnya bisa. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Nah, terdengarlah, jadi lebih tersiar namanya. Oh, si anu, ya, dia udah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, gitu. Terdengar oleh siapa? Jalisun lil malik, orang dekatnya raja. Kana qad amiya, ya, dan dia sudah sepuh, kemudian dia buta.
Kalau akma itu buta dari lahir. Kalau ya akma bisa jadi butanya di perjalanan hidupnya, entah karena katarak misalnya, ini seperti ini ya, qad amiyah ya. Jadi orang dekat raja dia buta, kemudian mendengar si pemuda tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, fa'atahu bihadaya katsiratin ya, mau datengin pemuda tersebut dengan membawa berbagai macam hadiah yang banyak. Kemudian dia bilang, faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Kata orang dekat raja tersebut yang buta, ini semua yang saya bawa nih, berbagai macam tuh dibawa, itu saya kumpulkan untuk kamu. Tapi kalau kamu bisa sembuhkan penyakit saya, in anta syafaitani ya, ada hadiah, ada ya, syarat yang harus ya, jadi syarat ketentuan berlaku. Artinya kalau ini bisa kamu ambil dengan syarat, nah, kamu sembuhkan saya. Tetapi disinilah mulai dakwahnya ya, jadi dari sini kita tahu ya, ada orang-orang ya, orang-orang yang pengobatan itu memiliki bukan sekedar ya, materi doang yang dikejar ya, enggak. Tapi kalau dia benar-benar tahu ilmunya ya, karena obatnya atau ilmunya itu dapatnya dari Allah yang menyembuhkan Allah, dia punya misi ya, bisa membuat apa, mentauhidkan orang. Ini di salah satu misinya adalah tujuannya untuk membuat orang beriman ya. Makanya ada orang-orang yang memang bergelut dengan pengobatan baik tradisional maupun apa medis. Itu setiap dokter ataupun tabib itu ya, kalau dia benar-benar tahu ilmunya lillahi ta'ala, membawa misi juga untuk mengajarkan orang beriman. Maka pasien dari agama mana saja ya, dia berobat. Ada tabib terkenal, pasiennya orang-orang Cina ya. Sebenarnya misinya juga untuk meyakinkan di situ ya, tujuannya di sini begitu ya, kalau memang misi. Sebab kalau di rumah-rumah sakit pun ya, yang kita berobat di rumah sakit yang milik agama lain, itu ada aksesorisnya di rumah sakitnya ya. Rumah sakit bersalin ada patung gambar ininya ya, pasti setiap pengobatan itu ada misinya ya gitu. Nah, ini salah satu misinya adalah membuat orang itu beriman. Bagaimana caranya? Faqala inni la ashfi ahadan, saya ini enggak menyembuhkan seseorang pun ya, saya cuma sabab doang, perantara doang. Tetapi yang menyembuhkan siapa? Innama yashfi Allah Ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya, fa in amanta billah, yang tadi dia disyaratkan nah, kalau menyembuhkan dapat hadiah semua, dibalikin lagi, saya juga punya syarat buat bapak kalau bapak mau sembuh. Nah, sebab yang menyembuhkan adalah Allah. In amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau memang mau beriman bapak ya, pada Allah, nanti aku memohonkan kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaka, sembuhkan bapak ya. Kemudian akhirnya apa? Baik, syaratnya diterima. Fa amana billahi ta'ala, kemudian dia beriman kepada Allah. Fasyafahullahu ta'ala, dan Allah pun menyembuhkan. Udah nggak buta lagi, bisa lihat lagi. Allahu a'lam prosesnya bagaimana ya. Ada yang orang katarak itu nggak pakai operasi, operasinya gerakan tangan doang nah ya. Sementara kalau medis harus operasi, ada tabib ya, di daerah Serang apa di daerah mana itu, Banten gitu ya. Saudara saya pun juga pernah ngerasain juga ya, dengan
yaitu namanya ya ilmu Allah lah, ya, dia paham ya, orang-orang yang diberikan kelebihan tersebut bagaimana tanpa melalui operasi ya, bisa menyembuhkan gitu. Fa'ata al-malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Nah, setelah sembuh orang dekat raja itu datang kepada raja ya, jadi menterinya raja ataukah siapapun nih orang yang sembuh dari penyakit butanya datang suatu hari kepada raja, dia duduk sebagaimana dia duduk ya. Faqala lahu malik, lah si raja ini bingung, dia kan buta, kok sekarang udah sembuh. Man radda alaika basar, baru dari sini mulai ya ujian-ujian itu dimulai dari detik-detik ya perjalanan episode ini. Man radda alaika basaraka, siapa yang bisa ngebalikan kamu bisa melihat penglihatan kamu, siapa yang balikan ya, karena tadi si orang yang sembuh ini ya, orang dekat raja ini dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, dijawab Rabbi, Allah Tuhanku ya, Rabb ya. Jadi bahasa kata Rabb itu ya, kalau dia Rabbun ya, kalau pakai alif lam ta'rif ar-Rabbu itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diidhafahkan ya, itu macam-macam, bisa kepada manusia juga. Misalnya Rabbul Bait, artinya ya, Rabbul Bait yang ngurusin rumah ya. Rabbul apa misalnya. Nah, tetapi kalau Rabbul Alamin, Rabbil Alamin ya, yang mengurusi alam semesta ini yaitu Allah. Jadi juga bisa menunjukkan kepada makna Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, Tuhanku, Allah. Qala awalaka rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Oh, ini raja luar biasa. Luar biasa sudah mengaku seperti Fir'aun. Ya, qala rabbi wa rabbukallah. Karena sudah mantap imannya orang yang disembuhkan tersebut, ya bahwasanya Allah yang menyembuhkan, enggak khawatir dia dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai raja, adalah Allah. Oh, langsung dah dari situ mulai. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Baru mulai satu persatu dicari tahu ya. Dari cari tahu ya. Akhirnya apa? Dari situ mulai disiksa tuh orang dekatnya raja tersebut karena dia sudah tidak mengimani raja sebagai Tuhan. Lantaran dia sudah beriman kepada Allah yang telah menyembuhkan. Murka rajanya. Falam yazal yu'adzibuhu, terus disiksa. Siapa lagi ya yang punya kaitan ya dengan kamu ini, yang tidak lagi mau beriman kepada saya, yang tidak mengakui saya sebagai Tuhan? Ada lagi gak? Ya, akhirnya ya, ditunjukkanlah karena orang semakin terdesak ya, awalnya nggak bisa. Dia siap nggak menunjukkan, tetapi namanya orang terdesak dalam siksaan ya, bisa jadi udah mentalnya udah turun down ya udah, sampai akhirnya hatta dalla 'alal ghulam, sampai akhirnya siksaan tersebut menunjukkan ya, dia akhirnya menunjukkan kepada pemuda tersebut. Jadi ini saya ini disembuhkan sama pemuda tersebut. Nah, akhirnya pemuda tersebut karena tadi dikatakan sama gurunya, kamu nanti akan mendapatkan ujian yang sangat besar nanti. Ya. Nah, benar. Akhirnya dari situ dipanggil langsung sama raja tersebut. Faji'a bil gulam, faqala lahul malik, ay bunayya, ya, ay bunayya. Ya. Masih ya negosiasinya lembut, ya, persuasif kalau bahasa sekarang, persuasif. Polisi pertama panggil lembut dulu, panggilan pertama lembut. Ntar kalau di dalam tahanan ya di dalam kantor beda lagi ya. Konon faqala lahul malik ay bunayya ya, panggilannya persuasif. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras ya. Kata rajanya, wahai anakku, telah sampai ya min sihrika ya, daripada sihir kamu ya,
Sihir kamu udah bisa matubriul akma wal abros, bisa menyembuhkan orang yang buta dan belang ya. Wa taf'alu dan kamu banyak ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, bisa ini bisa itu. Faqala inni la ashfi ahadan. Enggak, ya raja, saya tidak menyembuhkan seseorang pun. Innama yashfili Allahu ta'ala. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan raja langsung. Tuh. Tegas. Tegas. Jadi kalau orang sudah kuat imannya, biarpun dia anak muda, tapi kalau udah kuat ya, raja yang batil sendiri pun ya, berani dilawan ya. Innama yashfillahu ta'ala. Tegas. Hak ya hak. Makanya nggak heran ya kalau ada orang-orang yang berani di depan orang-orang yang jahat, yang batil ya, sebab emang udah mendarah daging keyakinannya tersebut ya, kalau kelas kita kayaknya di depan raja ngomong begitu takut, di depan penguasa kelas kita masih berarti ada indikasi kita masih belum berani. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahim. Akhirnya apa? Ya, disiksa sebagaimana disiksanya orang dekatnya raja tersebut, terus disiksa hatta dalla 'ala rahib, sampai ya ditunjuk ya, dikasih tahu dah ya, siapa lagi orang yang punya kaitannya ya, kamu belajar dari mana ini ilmu-ilmu ini ya. Karena dia disiksa ya, bisa jadi dalam keadaan disiksa itu alam bawah sadarnya itu menunjukkan kepada siapa? Kepada rohibnya, gurunya tersebut. Padahal dari awal dia bilang kalau kamu disiksa jangan tunjukkan sana, tetapi secara psikologis ya, psikis itu orang kalau udah disiksa bisa berbicara di bawah alam sadarnya, tapi dia masih hidup itu. Maksudnya saya bilang begini ya, dalam hadis ini kita bisa akan memahaminya. Ini murid kurang ajar ya, udah diajarin kok dia nunjukin gurunya, kan secara zahiri kan begitu kan, nggak adab kan. Nah, tetapi karena dia disiksa, maka kita harus cari pemaknaan ya yang bisa membuat dia si pemuda ini bukan murid yang kurang ajar. Dia berusaha sekuat tenaga jangan menunjukkan siapa gurunya, tetapi namanya orang disiksa ya. Nah itu secara ilmunya begitu bisa di bawah sadar ya, terucap. Nah akhirnya ketahuan, oh ini dia ya, pongkolnya nih berawal dari ajaran rohib. Akhirnya dibawa rohib, faji'a bir rohib ya, faqila lahu irji'ad dinik. Nah sekarang didatangkan, wah akhirnya didatangkan gurunya tersebut, rohibnya. Dikatakan, ditanya atau disuruh, irji'an dinik, balik gak kamu ke agama kamu yang lama ya. Fa'aba ya, agama yang lama artinya apa ya, orang-orang maksudnya meyakini Tuhan itu adalah raja sebagaimana para masyarakat kebanyakan. Fa'aba, tapi dia nolak, enggak. Fada'a bil minsyar, akhirnya raja itu minta diambilkan minsyar, gergaji. Fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqa. Ya, enggak main-main. Gergaji masih tetap dalam ya, pendapat kamu, keyakinan kamu, atau kamu ya balik lagi keyakinan orang-orang kebanyakan, orang-orang nenek-nenek dahulu, nenek moyang kita dahulu ya. Bukan Allah Tuhan kamu, bukan ya, tapi kamu harus mengakui saya tuh Tuhan ya. Pokoknya intinya jangan beriman, keluar dari iman kamu yang sekarang, kan begitu. Nggak bisa, rohib ini dia meyakini Allah Tuhannya, kuat imannya, maka akhirnya apa, gergaji yang diminta itu udah ditaruh di atas belahan palanya, mafrik ra'si. Mafrik ini belahan pala. Kalau orang belah tengah tuh ada belahan rambutnya itu. Nah, sampai situ fasyaqqahu, akhirnya dibelah dah tuh palanya.
mati, ya, mati. Waqa'a shiqqah, ya. Akhirnya apa? Ya. Yang mati duluan, padahal yang disiksa duluan tadi orang dekat raja, ya. Tapi dia sebagai informan masih dibutuhkan, ya, dihajar, disiksa, ya, masih butuh sebagai informan. Siapa lagi? Nah, terus didatangkan gulam, dihajar, belum dimatikan tuh dua orang itu. Tapi akhirnya, oh nih, ya, orang yang paling pengaruh adalah pertama rahib, maka dimatikan dulu rahib. Udah dimatikan rahib dengan cara digergaji, belah palanya jadi dua. Nah, sekarang bukan gulamnya, bukan, ya, tetapi siapa? Orang dekatnya raja. Coba perhatikan katanya. Tsumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu. Ya. Kemudian disuruh panggil, ya, orang yang dekat raja tersebut yang beriman kepada Allah. Irji' an dinik, sama seperti prosesnya. Balik lagi gak ke agama nenek moyang. Ya. Fa aba faudi al minshar fi mafriq ra'si fa syaqau bihi hatta waqa'a shiqqah. Sama seperti prosesnya, sama seperti rahib tersebut, ya, dibelah palanya, belah dua. Tsumma ji'a bil gulam, dari dua orang ini, ya, meninggal, wafat, sementara dia belum, anak muda tersebut, ya. Irji' an dinik, prosesnya beda, nggak langsung dimatikan. Fa'aba, ya, balik gak ke agama semula? Enggak, tetap saya beriman kepada Allah, bukan kamu sebagai Tuhan saya. Fadafa'u ila nafari min ashabi. Nah, prosesnya beda, enggak langsung ditaruh di atas kepalanya apa? Gergaji. Ya. Apa? Dikasih ke orang ajudan rajanya itu, dafa'ahu, diserahkan. Ini ajudanku, prajuritku, nih bawa ini, ya. Nafarin min ashabi, beberapa orang, ya, ajudannya atau pasukannya, ya. Faqala idhabu bihi ila jabal. Nah, di sini nih episode yang menarik, ya. Diancamnya dengan proses yang pertama, idhabu bihi ila jabal, bawa dulu ke gunung, ya. Dibawa ke gunung, ya. Kada wa kada fa as'adu bihil jabal. Maka ketika sampai gunung, bahkan sampai puncaknya gunung, kata rajanya, fa idza balagtum dirwatahu, kalau kamu sampai, ya, kalian sampai ke puncaknya, itu dirwah itu pun puncak. Nah, tanya lagi, ya, ini udah mau dilemparin soalnya. Fa in raja'a an dinihi, ya, irmi, itu bahasanya ada tahdhibnya itu, ya, ada yang dibuang. Kalau, ya, fa'in raja'a an dinihi, maka bawa pulang, maksudnya gitu, bukan irmi. Kalau si anak itu atau pemuda tersebut dia berubah pikiran, dia balik lagi ke agama nenek moyangnya, ya, maka jangan disiksa, bawa pulang. Wa illa, tapi kalau misalnya dia menolak untuk kembali ke agama nenek moyang, tetap kekeh dengan pendiriannya beriman kepada Allah, fatrahuhu, lemparin dari puncak gunung ke bawah, matinya begitu, ya. Nah, dari sini, ya, kelihatan nanti karomah orang saleh. Ini pemuda ini saleh. Jadi untuk mendapatkan karomah itu nggak mesti orang-orang yang tua. Kesalehan itu nunggu tua. Bahkan sampai anak muda pun, kalau dia saleh, Allah tampakkan nanti karomahnya, termasuk anak muda ini, gitu. Fadhahabu bihi fasaidu, maka jalan, ya, dibawa, diseret apa di mana, bagaimana, pokoknya sama pasukannya raja tersebut. Fasaidu bihi, sampailah ke gunung puncaknya pun, ya. Kemudian dia berdoa, ya, dengan keyakinan kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku daripada orang-orang ini nih, ya, pasukan-pasukan raja ini, prajurit raja ini, bima syi'ta, bagaimanapun dengan cara engkau, ya Allah, ya, lindungi aku, selamatkan aku dari orang-orang ini nih,
ini orang ini akan memaksa saya untuk tidak beriman kepada Engkau ya Allah. Ya. Kalau andai kata ya, saya tetap tidak beriman kepada raja, atau tetap saya beriman kepada Engkau, nanti saya dilemparkan, maka lindungi saya, selamatkan saya. Doanya begitu, dengan apapun caranya ya Allah, bima syi'ta. Akhirnya terjadi karamah di situ. Ya. Farajafa bihimul jabal. Gunung yang makhluk Allah itu, ya gunung itu kan makhluk Allah. Ya. Farajafa bihimul jabal, bergoncang, ya. Goncang. Akhirnya pada jatuh, fasaqatu, ya. Semuanya jatuh kecuali siapa? Pemuda doang yang gak jatuh. Selamat ya. Pasukan raja yang dapat perintah untuk ngelemparin, malah dia yang jatuh karena goncangan gunung tersebut. Wajaa yamshi ilal malik. Nah, dia selamat. Coba pikir, selamat tapi jaa yamshi ilal malik, tapi tetap dia berjalan balik lagi ke raja. Pemuda tersebut, cara pikir kita, kalau dia selamat, dia nggak usah lagi balik lagi ke raja. Kenapa tuh? Ya kan? Ya Allah selamat, udah ngumpet kabur kemana? Kan begitu. Dia nyamperin lagi rajanya. Ngapain? Ya, dia mau membuktikan, ya, dari peristiwa itu supaya siapa tahu si raja itu bisa tergugah dengan maksud, raja, ini orang-orang yang suruhan kamu itu siap mau melemparkan saya karena saya tetap dalam keimanan saya kepada Allah. Tapi saya berdoa kepada Allah yang melindungi saya, dan saya yakin, dan akhirnya gunung-gunung pun bergoncang, semuanya pada jatuh. Maksud dia datang lagi ke raja bukan nyerahin apa, bukan nyerahin nyawa, tapi kembali lagi mendakwahkan si raja tersebut. Tuh, cara pikir kita kan, ini udah selamat, ngapain lagi balik ke raja, nyetor nyawa dia. Enggak. Namanya dia tetap pemuda yang punya misi mendakwahkan orang supaya beriman, walaupun taruhannya nyawa. Oh. Jadi ini peristiwa, ada peristiwa ini, ya, masa masih nggak mau ngambil pelajaran sih raja? Ya, saya udah berdoa kepada Allah nih, ya, sebagai Tuhan kamu dan Tuhan saya juga, harusnya begitu, ya. Ayo beriman, maksudnya begitu. Dia balik lagi kepada raja, tapi raja nggak begitu, masih angkuh dia. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk. Ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawa kamu itu, prajurit-prajurit raja tersebut? Faqala kafanihumullahu ta'ala. Nah, dari sini perkataannya, Allah yang melihara saya daripada mereka. Mereka jatuh karena goncangan gunung, saya masih Allah selamatkan. Masih belum beriman itu raja, masih. Fadafa'ahu ila nafarin. Yaudah, cara kedua deh, ya, saya mau siksa kamu. Cara kedua, fadafa'u ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin. Kalau tadi wilayah dataran tinggi, sekarang dataran rendah, sangat rendah, laut, yaitu Allahu a'lam bis-shawab. 8:30 ya. Enak, lagi enak, kita cukupkan saja ya, biar aja jadi penasaran. Episodenya berlanjut. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.